Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menyajikan diagram lingkaran. Jadi ini ada data, kita sajikan dalam diagram lingkaran. Bagaimana caranya? Kita lihat ini. Diagram lingkaran. Diagram lingkaran itu biasanya digunakan untuk menunjukkan perbandingan suatu data terhadap keseluruhan data. Besar daerah pada lingkaran biasanya dinyatakan dalam persen atau derajat. Jadi bisa persen, bisa derajat, bisa juga tidak persen tapi derajat, tapi luasannya menggunakan derajat ya biasanya. Jadi diagram lingkaran ini disajikan dalam bentuk lingkaran sesuai dengan namanya, dan luasan daerah suatu data disesuaikan dengan perbandingan nilai data terhadap keseluruhannya. Contohnya seperti ini. Ini daerah A, daerah B, ini C, ini D, dan luasannya itu menyesuaikan dengan banyaknya data. Misalkan A sama D, ini berarti nilai D itu lebih besar daripada nilai A, contohnya gitu. Terus bagaimana menyajikan diagram lingkaran? Caranya seperti ini. Contohnya misalkan, buatlah diagram lingkaran dari data hobi 36 siswa di sebuah kelas seperti dalam tabel di bawah dengan menggunakan derajat. Jadi kita acuannya derajat ya. Oke, saya ada data ini, data hobi dan banyak siswa. Hobinya itu ada membaca, olahraga, menari, menyanyi, dan lain-lain. Dan banyak siswanya ini sudah ada. Terus langkah-langkahnya seperti apa? Yang pertama, hitung derajat setiap datanya. Oke, berarti karena ada 5 data menyanyi, olahraga, berarti kita hitung masing-masing. Kita lihat totalnya berapa? Totalnya kebetulan di sini sudah ada 36. Berarti nanti dibandingkan dengan 36. Terus derajatnya itu satu lingkaran penuh itu 360 derajat, berarti nanti dikalikan 360 derajat. Contohnya misalkan begini. Jadi ini ya, ini nilainya dibagi totalnya dikalikan 360 derajat. Contohnya seperti ini. Membaca ada 9, totalnya 36, berarti 9 per 36 ya. Terus dikali 360 derajat. Kita coret 360 dengan 36, hasilnya 10, berarti nilainya adalah 90 derajat. Sekarang olahraga ada 12, berarti 12 per 36 dikalikan 360 derajat. 360 dengan 36 dicoret 10, hasilnya adalah 120 derajat. Sekarang menari ada 3, berarti 3 per 36 dikali 360 derajat, dicoret 360 dengan 36 adalah 10, 3 kali 10 30 derajat. Sekarang menyanyi ada 4, berarti 4 per 360, 4 per 36 dikali 360 derajat. 360 bagi 36 10, 10 kali 4 40 derajat. Dan yang lain-lain itu hobi yang lain-lain, misalkan ada hobi apa ya, misalkan hobi bermain atau apa gitu ya, itu ada 6, berarti 6 per 36 dikalikan 360 derajat, hasilnya adalah 60 derajat. Kalau sudah seperti ini, langkah yang kedua, buatlah lingkaran dan titik pusatnya. Ini ada titik pusatnya, terus ini ada lingkarannya ya. Yang ketiga, letakkan setiap data sesuai dengan derajatnya. Misalkan kita awal dengan membaca 90 derajat ya. Biasanya ini acuannya kalau seperempat lingkaran itu 90 derajat. Jadi seperempat lingkaran itu 90 derajat ya. Ini untuk perkiraan aja. Jadi kita tidak harus menggunakan busur ya. Terus beri warna untuk mempercantik diagram. Jadi ini terakhir boleh diberi, boleh tidak ya. Misalkan gini. Kita buat batasnya dulu. Membacanya 90 derajat, berarti kita seperti arah jam 3 membaca. Terus olahraganya 120 derajat. Kalau ini kan 90 ya, berarti sekitar 120, berarti sekitar di sini. Nah, ini olahraga. Terus menarinya 30 derajat, berarti sama dengan 90 derajat, kita bagi 3 kan ya. Nah, misalkan ini menari. Terus menyanyinya 40 derajat, lebih besar dikit, berarti sisanya itu adalah yang lain-lain. Gimana, jelas ya? Oke, bisa kita beri warna untuk percaya diagram. Misalkan kita beri warna seperti ini, olahraga seperti ini, menari, menyanyi, ini lain-lain. Bisa buat ya untuk mempercantik. Setelah itu langkah yang keempat adalah beri nama diagram lingkarannya. Diagram lingkarannya ini apa? Diagram hobi 36 siswa dalam kelas. Misalkan gini.
grafik hobi siswa. Gimana, bisa ya? Oke, sekarang kita bagaimana kalau dalam bentuk persen? Kita sini. Oke, sekarang bagaimana menyajikan diagram lingkaran dalam bentuk persen ya? Oke, ada sebuah contoh seperti ini. Buatlah diagram lingkaran dari data tempat tinggal 50 guru di sebuah sekolah di Surabaya seperti dalam tabel di bawah dengan menggunakan persentase. Misalkan ada datanya seperti ini. Tempat tinggal guru misalkan di Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Gresik dan lain-lain ya. Ini kebetulan di Surabaya berarti sekitarnya rumahnya ya paling sekitar situ ya. Dan ini banyak gurunya. Ini lain-lain berarti misalkan ada Malang, ada Pasuruan dan seterusnya yang sekitar Surabaya. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, hitung derajat setiap datanya. Karena ini bentuknya persentase berarti X per total kali 100%. Totalnya ini berapa? Kita hitung 12 tambah 25 tambah 2 tambah 8 tambah 3. Kebetulan sudah dihitung 50 ya. Berarti totalnya 50. Oke, berarti kita hitung dari Surabaya dulu. Surabaya berarti 12 per 50 kali 100%. Nah, kita coret hasilnya 2. 12 kali 2 24%. Saya itu Sidoarjo 25 berarti 25 per 50 kali 100%. Ini berarti sama dengan 25 kali 2 sama dengan 50%. Mojokerto ada 2 berarti 2 per 50 dikali 100%, berarti 2 kali 2 sama dengan 4%. Gresik ada 8 berarti 8 per 50 dikali 100%, berarti 8 kali 2 sama dengan 16%. Dan yang lain-lain ada 3 berarti sama dengan 3 per 50 kali 100 sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6%. Terus langkah yang kedua, buatlah lingkaran dan titik pusatnya. Ini lingkaran dan titik pusatnya ini ya. Setelah itu letakkan setiap data sesuai dengan derajatnya. Kita letakkan Surabaya 24%. Acuannya kita ini ya. Kalau ada seperempat lingkaran arah jam 3 itu ya, itu sama dengan 25%. Ini main perkiraan saja. Jadi tidak harus kita buat harus presisi. Tapi biasanya kalau kita buat di Excel itu biasanya presisi ya. Terus beri warna untuk mempercantik diagram. Oke, kita jadi tidak harus warna itu, tidak harus. Contohnya misalkan kita buat garis ini, garis acuannya dulu Surabaya 24%, karena ini 15%, ini 30%, berarti 24%. Kita buat ini ya, ini 25% ya. Kalau ini berarti Surabaya segini. Setelah itu Sidoarjo 50%. 50% berarti kan separuh ya. Berarti kita buat garis lurus ini. Itu adalah Sidoarjo. Setelah itu Mojokerto 4%. 4% berarti kecil. Nah, terus Gresik 16%. Dan sisanya adalah yang lain-lain. Pasti gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita beri warna. Nah, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Jakarta dan yang lain-lain. Dan langkah keempat adalah beri nama diagramnya. Dan nama diagramnya adalah grafik tempat tinggal guru. Gimana? Bisa ya? Oke. Oke, itu dari saya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tanda lonceng di channel kami agar bisa tahu update materi dan info selanjutnya ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.